remaja di Pademangan Barat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prataini, biasa dipanggil Ota. Umur aku kebetulan masih 20 tahun. Aku udah menjabat sebagai ketua posyandu remaja dari 2020. Oke, itu sekilas tentang Kak Ota ya. Oke, kakak mau bertanya dari Mama ya? Boleh. Mama, apa motivasi kakak terlibat di dalam organisasi posyandu remaja ini? Kalau untuk motivasi, aku pertama kali masuk posyandu remaja itu kan tahun 2020 akhir ya kan. Nah itu tuh nggak ada motivasi apa sebenarnya, hanya ajakan dari salah satu petugas di puskesmas. Jadi kebetulan kan aku dari SMP itu udah PPR, jadi sering ketemu sama petugas puskesmas. Itu diajak lah, ayo neng ikutan ya, ada aja. Ya udah coba-coba aja. Karena waktu itu kan kebetulan after covid ya itu ya. Jadi ya udah untuk memproduktifkan diri aja. Terus kebetulan ketemu banyak orang di sini. Di situ aku juga bener-bener sendiri, nggak punya teman di sini. Tapi coba-coba aja. Terus ternyata suka lagi posyandu remaja dan emang passionnya juga di kesehatan. Emang kayak udah pengalaman dari SMP juga dari PNL. Oke. Apakah menurut kakak sosialisasi ke masyarakat itu penting? Sosialisasi itu pasti penting ya, karena biar masyarakatnya lumayan teredukasi, karena kan pasti banyak banget poin-poin menurut masyarakat itu benar, tapi ternyata nggak selalu benar, apalagi di bidang kesehatan. Terutama di posyandu remaja kan banyak banget isu-isu keremajaan kayak tentang inflasi, anemia, stunting, dan bahaya merokok. Itu kan masih masyarakat tuh masih banyak yang belum tahu gimana apa bahayanya itu gimana, apakah harus dihindarin, dan cara ngeberhentinya juga gimana, misalnya dia salah satu rokok aktif gitu. Nah sosialisasi itu diadakan untuk masyarakat kan teredukasi biar ada perubahan di masyarakat. Jadi salah satu aktivitas yang sering kita lakukan juga kan edukasi. Jadi kayak untuk menyadarkan masyarakat yang kadang masih tabu sama kesehatan di lingkungan gitu ya. Itu masyarakat perspektifnya kayak kesehatan itu ribet, mahal. Sebenarnya enggak loh, banyak banget kesehatan yang bisa dimulai dari diri sendiri dan itu gratis. Jadi menjadi hal kecil juga. Iya benar. Jadi jadi habits yang dimana kita mulai dari sekarang, impactnya ternyata cukup panjang. Terus ini, apa tantangan terbesar kakak yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat terkait lingkungan atau lainnya? Tantangannya tuh paling pendekatannya ya, karena kan stigma masyarakat tentang kita itu kan kayak apa sih posyandu remaja, jarang dikenal dan baru ya remaja itu kan. Terus pendekatan ke remaja juga lumayan susah, karena kan kita biasanya metodenya turun dari RW ke RW kalau kita ya. Nah target kita itu sebenarnya di anak usia 10 sampai 24 tahun, tapi lebih ngambil kan usia remaja menengah karena situ banyak banget resikonya kayak dari 16 tahun sampai 20 tahun. Nah pendekatan yang susah itu kan anak yang seperti itu justru karena kan ada beberapa mayoritas remaja yang masih menutup dirinya, enggan atau malas datang ke acara-acara kayak gitu ya kan, kayak ngapain sih posyandu remaja ngapain. Jadi mostly padahal yang datang anak kecil, tapi gak apa-apa, bukan hambatan juga, bisa dari kecil kita kasih tahu aja gitu. Terus seringkali juga apa ya, remaja itu kan apalagi di generasi kita sekarang Gen Z itu ya, dia punya pendirian sendiri kayak enggak ini kok bener gitu. Jadi dia nggak apa ya, susah untuk masuk Yang kita kasih tahu gitu. jadi kita harus melakukan pendekatan sesama Gen Z yang sesuai gitu. Jadi cara yang asik, cara yang menarik gitu, bikin games, bikin kuis gitu. Jadi nggak harus ngomong dari face to face gitu. Susah mungkin kita harus nemu metode yang tepat untuk di generasi sekarang, gimana sih kita bisa ngajak ayo teman-teman kita bisa loh bikin perubahan yang baik gitu. Terus narik-narik remaja untuk ikut ke organisasi kita itu lumayan kuat di sini. Ya kadang remaja tuh susah, dia kalau ngomong doang kayak menurutnya boring, apa sih cuma bilang kayak ini biasa udah tahu gitu. Itu harus lebih kreatif aja metode yang pendekatan. Program atau kampanye apa yang menurut kakak paling efektif untuk meningkatkan kesadaran? Kalau menurut aku sih pemberdayaan masyarakat ya, jadi kita karena kan kita sesama remaja nih
baru dan kami itu mungkin minimal dia bisa menggerakkan diri sendiri dan masyarakat sekitar kecil ini pemberdayaan masyarakat, karena dengan pemberdayaan masyarakat itu bisa meningkatkan harapan hidup sehat ya. Oke. Aku narik kesimpulan dari yang Kak Ota ceritain. Jadi Kak Ota awalnya juga cuma diajak sama Iya. salah satu Petugas puskesmas. petugas puskas Namanya ya, Bu Mega. Bu Mega. Tapi mengikuti alur terus ternyata kakaknya juga Iya, ternyata seru. asik gitu ya Kak. Iya. Dan kayak emang passionnya di situ, terus kayak ngajak Gen Z lain untuk ikut sampah juga, dari yang sedikit jadi banyak, terus kayak nyebarin informasi-informasi yang baik gitu, jadi kayak nyebarin ke Ajak perubahan lewat perilaku dan tindakan. ya supaya bisa lebih luas perubahannya Iya Kak. benar, biar Pademangan lebih sehat. Karena kita punya jargon nih. Apa tuh Kak? Posyandu Remaja Pademangan Barat, Pademangan remaja sehat, Pademangan hebat.